Pemerintah resmi membubarkan Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara. Hal itu dilakukan karena keberadaan Satgas Pembangunan IKN saat ini dinilai tidak terlalu dibutuhkan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Jainal Fatah mengungkapkan alasan pembubaran Satuan Tugas Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembubaran dilakukan salah satunya karena kelanjutan Satgas tidak direstui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk membentuk sebuah Satgas dibutuhkan berbagai dukungan termasuk diantaranya pendanaan. Ditambah lagi saat ini otorita IKN telah mulai bekerja normal sehingga peran Satgas Pembangunan IKN tidak terlalu dibutuhkan. Sebelumnya Satgas itu dibentuk di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan Ainus melaporkan. Tengah viral, ratusan pencari kerja yang berdesakan di kawasan Horizon Industrial Park, Kota Batam, Kepulauan Riau. Bahkan para pencari kerja ini akhirnya saling dorong yang mengakibatkan beberapa orang terjatuh ke dalam parit. Hal ini mengakibatkan seorang perempuan alami luka di kepala. Antusiasme tinggi pelamar lowongan kerja yang dibuka PT Let Solar Energy Indonesia ini membuat antrean menjadi tidak tertib. Sulitnya mencari pekerjaan menjadi salah satu faktor para pelamar kerja berdesakan dan saling dorong. Dari 100 calon pekerja yang dibutuhkan perusahaan yang mengajukan lamaran mencapai 400 orang. Uniknya, melihat video pelamar kerja berdesakan dan terjatuh ke parit viral di media sosial, pihak perusahaan akhirnya menerima 2 orang pencari kerja yang jatuh ke parit sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, Ainus melaporkan. Pagi tadi, ratusan pelamar PPSU masih terus berdatangan ke kantor Gubernur Jakarta di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Masih membludaknya jumlah pelamar membuat mereka rela antri dan berdesakan demi mendapatkan giliran menyerahkan surat lamaran sebagai pasukan oranye. Melihat kondisi tersebut, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, kembali menegaskan agar pihak kelurahan dan wali kota melakukan sosialisasi telah membuka posko lamaran kerja PPSU agar warga tidak terus membludak di Gedung Balai Kota. Warga juga bisa mendaftar secara online melalui laman jakarta.go.id. Jadi secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Sehingga dengan demikian sekali lagi pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Sementara pelamar mengaku tak mengetahui jika kantor kelurahan dan wali kota telah membuka posko lamaran kerja serupa. Dari grup RT. Oh, grup RT. Ya. Pak RT yang share. Oh, nge-share. Karena dari kelurahan sendiri, katanya nggak ada. Oh, dari kelurahan nggak ada? Belum dapat info juga dari kelurahan. Selain kuota 1.100 orang untuk posisi sebagai petugas PPSU, Pemprov DKI Jakarta juga membuka lowongan pekerjaan sebagai petugas damkar, pasukan biru atau dinas tata air, dan pasukan hijau atau dinas pertamanan. Sejak lowongan kerja dibuka, sebanyak 7.000 lebih warga telah memasukkan surat lamaran mereka. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan.